Shalom Bapak Ibu yang luar biasa. Meluangkan waktu di sini, ini adalah hal yang sangat penting. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semua. Dan terima kasih untuk Romo, untuk panitia yang sudah merancang kegiatan ini. Dan saya berterima kasih hari ini diberi kesempatan berbagi di rumah saya, Paroki Santo Thomas. Setelah berapa bulan yang lalu saya pulang, untungnya rumah saya nggak pindah gitu, untuk kegiatan yang berkaitan dengan pentingnya menjaga anak. Dan 3 hari 3 malam saya membantu Bimas Islam untuk merancang modul perlindungan buat anak usia dini. Semoga kelak di Bimas Katolik pun demikian. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya rada terganggu dengan ini, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya akan bicara tentang peran keluarga dan komunitas di tengah badai disrupsi teknologi. Nah, apa saja yang akan kita bahas bersama? Saya akan mencuplik sedikit tentang anak dalam rangka keselamatan Allah, karena kita bicara dalam konteks gereja. Lalu tentang apa sih disrupsi teknologi, apa dampaknya dan bagaimana. Lalu fase rentan, fase rentan kapan individu itu bisa terpapar pengaruh yang berbahaya, dan bagaimana peran keluarga, komunitas termasuk gereja menghadapi hal ini. Nah, yuk jawab pertanyaan ini dengan jujur Bapak Ibu. Mana yang paling sering kita ajak berinteraksi ya? Orang tua atau gawai? Anak sering berinteraksi dengan yang mana nih saat ini? Jujur. Romo ada materi buat pengakuan dosa minggu depan. Anak berinteraksinya dengan gawai, bukan dengan orang tua. Lalu yang kedua, apakah teknologi menjadi alat bantu atau sudah menjadi pengasuh kedua? Oh my God. Mari kita segera bertobat ya Bapak Ibu. Ingat janji perkawinan. Ya. Yang ketiga, bagaimana perasaan Anda ketika jauh dari gawai? Langsung itu pulang balik HP saya ketinggalan. Betul Pak Frisco? Beliau lihat tuh. Langsung dipegang HP-nya. Ya, lebih baik memeluk HP daripada memeluk istri. Ya. Bahkan gawe adalah teman tidur sekarang. Bangun tidur, kalau dulu bangun tidurku terus mandi, right? Sekarang bangun tidurku buka HP. Oke. Mana yang lebih penting? Nah, ini dalam rangka kedekatan kita dengan Tuhan. Gawe atau keheningan? Coba menjelang ini ya. Menjelang selesai komuni. Apakah Bapak Ibu tahan dengan hening? Kalau enggak kan kor segala menyanyi ya. Kalau enggak itu akan terjadi suara begitu. Pada saat menerima tubuh darah Kristus, disitulah relasi terdekat kita dengan Tuhan, dan yang dicintai oleh Tuhan adalah keheningan. Dan setelah misa terjadi laporan di medsos, foto. Lupa bahwa di belakangnya itu tabernakel. Fotonya begini. Oke, ini yang kita hadapi sekarang Bapak Ibu. Ini saya mau mengkaitkan sedikit tentang maksud Allah bagi anak. Bapak Ibu, dalam karya penciptaan diciptakan ya untuk satu tujuan. Ya, manusia diciptakan untuk satu tujuan.
Beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah itu. Jadi tujuan Allah menciptakan dari hari pertama sampai terciptanya manusia adalah untuk hadirnya seorang anak. Ya. Anak hadir dalam keluarga ini menjadi bagian dari penugasan Allah kepada manusia, yaitu bumi yang penuh pengetahuan dan pengenalan akan kemuliaan Allah. Ini yang dimaunya Tuhan seperti itu saat menciptakan. Bahkan dalam karya penebusan yang sebentar lagi kita akan rayakan di hari Paskah, anak adalah yang memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kembali lagi anak. Nah, ini janji Allah ya. Bapak, ini ada di dalam kitab Yesaya. Ini nggak jauh beda dengan apa yang sedang dirancangkan oleh negara kita. Adalah masyarakat yang penuh sukacita. Ya, ini kita lihat di pembukaan undang-undang kan ini. Negara kita merdeka untuk itu. Lalu masyarakat yang tidak punya kematian bayi, menekan. Sekarang bahayanya apa? Stunting. Dan stunting itu bukan masalah pendek. Saya termasuk pendek, Prof. Tadi saya agak nggak nyaman duduk di sini karena kaki saya gantung, gitu ya. Tapi stunting ini masalah otaknya yang tidak berkembang normal, dan itu potensinya diturunkan ke 2 keturunan. Jadi ini udah kayak lingkaran setan. Ya. Jadi kenapa stunting ini gereja juga perlu terlibat, karena ini salah satu janji Tuhan. Kematian bayi itu 0. Anak bertumbuh sampai usia suntuk 100 tahun. Riset menyatakan sebenarnya kita nggak punya potensi pikun. Otak kita ini kalau dirawat dengan sangat baik, itu akan berfungsi sampai lebih dari 100 tahun. Kapan terakhir menyapa otak? Ya, ini di lansia waktu itu saya sempat bicara tentang ini ya. Hidup dalam tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi. Ini yang dirancang Tuhan. Dan produktivitas spiritualitas yang mengagumkan. Ini rancangan Tuhan untuk anak. Nah, karena itu seluruh maksud tatanan diciptakan itu adalah anak. Ya. Anak punya tempat peran yang menentukan, sekaligus mereka yang menerima manfaat berkat dari Tuhan menciptakan alam ini. Bapak dan Ibu, ini faktanya. Apakah kondisi yang tadi kayak ngeri Pak Alex waktu dipaparkan itu, apakah kondisi ini baru sekarang? Enggak. Ya. Inilah yang melatari kenapa teknologi sekarang mengancam anak. Karena anak itu dilahirkan dalam situasi di mana manusia udah jatuh dalam dosa. Situasi di mana orang tuanya nggak sempurna dan lingkungannya penuh dengan permusuhan. Ini dasarnya. Tepuk tangan dong buat panitia yang sudah merancang sarasian ini. Ini luar biasa. Ya. Nah, ini banyak nih kalau Bapak Ibu mau buka di Alkitab. Ancaman, ya, saya sebut ancaman kalau kita mau ngomong saklek ya, kuasa gelap. Ya, itu bekerja untuk menghalangi mencapai tujuan dari Allah. Nah, sekarang yang digunakan apa? Teknologi. Kalau dulu, ini masih terjadi sekarang ya Prof, kemiskinan, lapar, telanjang, trafficking, penyalahgunaan sampai mengorbankan anak. Nah, ini yang dialami anak-anak kita saat ini Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah disrupsi teknologi. Ya, jadi apa yang kita bicarakan hari ini sungguh luar biasa.
Nah, apakah Allah diam-diam? Enggak. Allah tuh dahsyat ya. Respon Allah terhadap peperangan ini adalah melengkapi anak dengan membungkam musuh dan pendendam. Allah melengkapi itu. Kalau dalam psikologi dikatakan itu resilience, ya, anak yang punya daya lenting. Jadi semakin dibanting semakin membal, ya. Nah, perlindungan khusus, ini hati-hati ya orang tua ya, kita semua, bahwa anak itu punya hotline, saya pakai istilah hotline ya, hotline khusus pada Allah, yaitu malaikat yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Jadi apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita itu dilaporkan secara live oleh malaikat ini. Ini yang terjadi saat ini. Ya, anak lahir di era digital, ya, udah nggak bisa ditolak. Paparan teknologi meningkat pesat, ya, betul, ya. Tapi orang tua belum siap, maka orang tua tertinggal jauh dari teknologi. Ada kesenjangan yang sangat lebar, ya. Bahkan beberapa lansia, beberapa orang tua mengatakan, cucu saya lebih pinter dari saya. Apakah lebih pinter? Nanti kita bahas ya. Nah, teknologi ini sebenarnya diciptakan untuk kemudahan ya. Tapi yang rentan adalah penyalahgunaannya. Ini tadi ya, anak kan tujuannya untuk kesejahteraan, untuk karya Allah. Maka karena sekarang yang di ujung jari adalah gawai, maka gawailah yang dipakai untuk mengganggu, untuk menghalangi karya Allah tidak terjadi. Nah, apa sih disrupsi teknologi? Bagaimana? Jadi disrupsi teknologi itu perubahan besar dan sangat cepat, jadi kayak banjir kita ya, kayak mengalami tsunami, terus merubah semuanya. Cara hidup, bekerja, belajar, berinteraksi itu diubah semuanya dengan kecepatan perkembangan teknologi. Lihat dulu ya, anak bermain di luar, betul Pak Alex. Dan ini riset mengatakan anak yang bermain di luar itu tanpa sadar sudah distimulasi tumbuh kembangnya dengan baik. Misalnya panjat pohon, ini perkembangan kognitifnya, perkembangan motoriknya, perkembangan komunikasinya, semuanya sudah terstimulasi. Tapi sekarang ini kan nggak ada, maka terjadilah yang namanya speech delay, terjadilah namanya berbagai macam gangguan perkembangan anak. Ya, oke. Anak bertanya pada orang tua, kalau sekarang tanyanya ke Google, ChatGPT, padahal ada disclaimer di bawah itu bahwa informasi dari AI itu belum tentu benar. Tapi tulisannya kecil banget di bawah ya. Nah, hiburan terbatas jam tayang. Jam 9, jam 10 udah nggak ada TV. Sekarang 24 jam. Membentuk pola pikir, dan tadi Pak Alex sudah jelaskan algoritma ini lebih cepat daripada nasihat orang tua, karena itu terus yang muncul, sementara orang tuanya nasehatin tidak sesuai dengan gaya belajar anak. Ini nanti sesi lain ya. Nah, nggak nyambung jadinya gitu ya. Terus dibawalah ke Romo. Dianggap kalau Romo yang ngomong, nah, ternyata Romo pun kalah dengan algoritma. Baik Bapak dan Ibu, apakah disrupsi itu berarti buruk? Enggak. Ya, masalah itu muncul ketika perubahan cepat terjadi tapi enggak siap. Ini, ketika kita enggak siap, ini yang sebenarnya menyebabkan terjadinya masalah. Oke. Nah, ini kasus satu ya. Ibu mengeluh, anak saya lebih percaya YouTuber daripada saya.
Kalau saya melarang main gawai, dia marah. Yang terjadi, anak merasa punya role model baru karena ibunya bawel, enakan nonton YouTube. Terus orang tua belum masuk dunia digital, anak nggak paham apa itu YouTuber. Lalu komunikasi berubah jadi konflik. Nah, kita refleksikan, bukan soal durasi screen time, tapi siapa yang menjadi sumber pengaruh utama dalam kehidupan anak. Ini tantangan buat orang tua ya. Kedua, gawe jadi pengasuh, tadi udah ngaku dosa semua ya. Oke. Orang tua sibuk bekerja, anak diberi gawai. Awalnya praktis, anak nggak rewel. Lama-lama anak sulit fokus, mudah marah, melekat pada gawe karena otaknya dibanjiri dengan dopamin. Awalnya sedikit cukup, lihat lagi kurang, nambah, otaknya dibanjirin dopamin. Dopamin ini lebih jahat daripada narkoba karena dopamin diproduksi oleh otak kita sendiri. Kalau narkoba masuk dari luar. Ini kenapa akhirnya melekat pada gawai, udah kayak kecanduan ya. Masalahnya bukan gawainya nggak apa-apa, yang jadi masalah adalah gawe ini menggantikan peran. Siapa yang pertama kali mengenalkan gawe ke anak? Ya oke, terima kasih atas pengakuannya. Mari kita bertobat ya. Oke. Kasus ketiga, remaja. Ada OMK di sini? Ada yang punya anak OMK di sini? Oke, baik. Remaja merasa minder karena membandingkan diri dengan konten. Wah, di IG, di TikTok, di YouTube, melihat orang lain tuh kok hidupnya sempurna, kok saya enggak. Pada yang dilihat itu belum tentu. Itu settingan, itu konten. Ya, nah apa yang ini kita bisa lakukan? Anak butuh daya tahan mental dan literasi digital. Saya rasa ini perlu kita berikan untuk kegiatan di OMK kita. Bagaimana anak bisa memahami tentang digital. Oke Bapak Ibu, ini dampak disrupsi ya, distraksi digital. Jadi perhatian secara terus menerus ya pada stimulus yang dirancang oleh teknologi. Ya memang teknologi itu membuat supaya penggunanya itu kayak melekat. Lalu tadi Pak Alex sudah sebutkan tentang memonetisasi. Jadi itu dijadikan penghasil uang. Karena dengan melihat konten itu terus menerus, di situ muncul iklan dan iklan itu membayar ke penyedia platform. Jadi kita ini dijadikan tempat untuk menghasilkan uang. Lalu yang kedua, penurunan kapasitas regulasi diri. Nggak mampu lagi mengelola diri, termasuk pikiran, perilaku, tanggung jawab. Lalu terjadi fragmentasi perhatian, perhatiannya terpecah. Karena kan scroll. Nggak ada yang diendapkan. Nah, karena terlalu sering scrolling, maka proses mendalam atau deep processing juga tidak terjadi. Ini konten benar enggak, hoax bukan, bahaya atau tidak, itu enggak terproses lagi. Minim komunikasi. Nah, kenapa ini bahaya? Karena kebutuhan dasar manusia bukan hanya sandang pangan papan, tapi untuk didengarkan dan mendengarkan. Ya. Overstimulasi, paparannya tuh berlebihan. Stimulasi bagus, ya saya baru selesai menulis dan mensosialisasikan buku stimulasi anak 01, 12 sampai 56 itu bagus. Tapi kalau over, nah ini akan menjadi kacau dan pengaruh influencer ini berpotensi kita mengikuti pendapat dari influencer. Omega 3 contohnya, kayak itu dewa ya. Terus
Minyak ini bisa diminum, nggak mengandung kolesterol. Betul, kalau belum dipakai untuk memasak itu nggak ada kolesterol. Ya, kita minum nggak apa-apa. Ya, tapi karena kita nggak ngerti, kayak akhirnya believe ya. Terus susu formula mengandung omega 3 ini. Sebenarnya nggak ada yang kayak gitu. Karena itu susu sapi, bukan dari ASI. Tapi karena itu diulang, akhirnya menjadi belief. Ini yang bahaya, ya. Baik. Nah, fase rentan, Bapak dan Ibu. Fase-fase apa saja sih dalam tumbuh kembang anak yang menjadi fase rentannya? Sejak kapan? Mengapa anak rentan? Secara perkembangan memang anak dirancang ini oleh Tuhan, memang dikasih akal budi hati nurani untuk menyerap semua nilai dari lingkungannya. Nah, menurut teori saya ambil dari Erikson, setiap tahap kembang anak itu punya kebutuhan utama. Ya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi secara sehat, ini kata kuncinya. Jadi bukan hanya terpenuhi, tapi terpenuhi secara sehat, anak akan mencari di luar. Ya, apakah rumah kita sudah menjadi rumah atau hanya tempat tinggal? Ya. Lalu saya ambil dari Bowlby tentang teori keterikatan, menjelaskan bahwa kualitas hubungan awal dengan pengasuh, termasuk orang tua, ini membentuk rasa aman, identitas, dan kelekatan jangka panjang. Nah, di mana rentannya? Celah pengaruh berbahaya bukan dimulai dari doktrin, Bapak Ibu, bukan. Celah dimulai ketika kebutuhan anak tidak terpenuhi. Yuk kita refleksi, apakah kebutuhan anak secara emosi, secara mental sudah terpenuhi? Atau kita cuma ngasih makan, udah sekolah kita bayarin, dilesin sana sini sampai anak gak punya waktu, sehingga anak cari di luar. Nah, saya pakai dua landasan teori. Pertama yang berkaitan dengan neuroscience, yang kedua dengan kemelekatan. Prefrontal cortex ya. Kalau Bapak Ibu pegang dahi gini, coba dipegang. Nah, luasnya tuh segini otak cerdas kita. Ya. Di dalam itu ada namanya sistem limbik yang bertanggung jawab atas emosi, dan di sini ini namanya batang otak atau otak reptil. Bekerjanya otak kita itu dari batang otak, Bapak Ibu, enggak tiba-tiba mikir. Nah, batang otak ini bekerja berdasarkan panca indera, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang dirasa. Kalau itu dirasa semua aman, baru informasi masuk ke sistem limbik. Nah, di sistem limbik ini disensor lagi, apakah itu menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, maka informasi tadi sekalipun sudah dirasa aman, berhenti sampai di situ, tidak diteruskan ke neokorteks. Jadi kalau dirasa tidak aman, informasi di reject. Dirasa tidak menyenangkan, di reject. Kalau aman menyenangkan, baru diproses di otak cerdas. Nah, sekarang coba kita sedikit refleksi tentang ini. Apakah kehadiran kita sudah menyenangkan? Apakah kita sudah enak dilihat? Apakah kita harum? Ketika kita nggak harum, pasangan kita pasti menghindar. Betul? Ketika suara kita kenceng, orang menghindar. Ketika kita diabaikan, kita mencari orang di luar yang lebih aman. Oke, nah, prefrontal cortex, otak cerdas, ini berkembang lambat. Dia baru selesai itu di usia 20 tahun. Maka saya sepakat dengan SK itu, stop anak di bawah
16 tahun. Karena memang otak cerdasnya belum berkembang sempurna. Kenapa? Otak tuh berkembang tahap demi tahap. Supaya anak nggak banjir. Ya, kalau tiba-tiba sempurna, kita sekolah aja dari TK, SD, SMA dan selanjutnya. Nah, otak kita pun didesain Tuhan seperti itu. Ya. Dan kabar buruknya, kalau stimulasinya salah, di usia 2 tahun dan di 14 tahun, syaraf otak kita mengalami yang namanya pruning, rontok. Nah, lalu orang tua terheran-heran, dulu pinter loh anak saya kok sekarang begini. Hai, yang menstimulasi bukan Anda tapi gadget. Maka syaraf otaknya pun tidak melekat kuat. Oke, nanti next sesi ya. Nah, bagian emosi ini dominan di anak-anak remaja, Bapak Ibu. Limbik itu, sistem limbik itu dominan. Nah, rasa aman ini mempengaruhi terbentuknya struktur otak yang kokoh. Jadi ini kuncinya. Apakah rumah menjadi aman? Apakah kita menjadi orang yang aman untuk anak kita, untuk OMK kita, untuk komunitas kita, atau kita orang yang menakutkan? Nah, kalau kelekatan dari Bowley ya, ada pola relasi awal di mana ketika figur pengasuh termasuk orang tua ini dekat dengan anak, maka disitulah anak merasa aman. Lalu kelekatan yang sehat ini dasar, ini pondasi dari seluruh proses kehidupan kita. Nah, hubungan awal inilah Bapak Ibu yang menjadi filter di mana anak mampu membangun bentengnya sendiri menghadapi gempuran dari teknologi. Nah, kapan itu? Mulai 0 sampai 2 tahun. Jadi bukan setelah remaja. No, dari 0 sampai 2 tahun. Ini fase paling rentan. Karena di fase ini ada 2 hal yang dihadapi anak, rasa aman atau rasa tidak aman. Rasa aman ini fondasi Bapak Ibu, karena ini adalah basic trust, dasar kepercayaan, ya, bukan fase terpapar, belum di sini, tapi ini adalah membangun fondasi. Nah, ketika fase ini tidak berhasil dibangun, disinilah mulai kronis. Anak akan mengalami kesulitan meregulasi emosi dan anak juga ragu dengan lingkungannya. Nah, kalau anak yang selalu merasa ragu, dia akan selalu hidup dalam ketakutan. Dan ketakutan ini merusak prefrontal cortex atau otak cerdas. Oke, berikutnya. Usia 3 sampai 6 tahun. Di fase ini, ya kalau kita lihat gambar ini, anak sedang dalam tahap mengembangkan seluruh kapasitas dirinya. Dia pengen menjadi individu yang mandiri, dia berinisiatif. Maka anak-anak di usia ini nggak bisa diam. Kalau secara psikologi, di usia ini adalah terbentuknya fase fondasi, yaitu kemandirian, tanggung jawab, ya. Maka anak-anak di usia ini nih tidak bisa diam. Nah, karena orang tuanya kebingungan, dikasihlah gadget supaya diem. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Anak menyerap informasi. Pengasuhnya adalah gadget. Informasi apa? Yang itu ya tergantung apa yang didapat dari gadget itu. Dan kembali lagi ke algoritma, apa yang sering dipencet anak itu yang akan sering muncul di gadget. Ya. Jadi Bapak Ibu, fase ini bolehkah saya mencoba? Ini clue-nya. Jika sering dimarahi, maka muncullah rasa bersalah yang
kronis. Jadi anak takut salah. Karena anak takut salah, anak nggak berani berinisiatif. Ketika anak nggak bisa berinisiatif, anak menjadi follower. Anak mencari penguatan, masuk ke kelompok-kelompok yang rata-rata memang itu berbahaya. Nah, fase berikutnya 7-12 tahun SD ya, SMP. Ini bicara tentang kompeten atau rendah diri. Di fase ini Bapak Ibu menekankan perkembangan rasa kompetensi melalui tugas sosial dan akademik. Nah, resolusi yang positif menghasilkan anak yang stabil. Sedangkan kalau ini nggak selesai, dia berdampak menjadi anak yang inferior, anak yang rendah diri. Kalau sudah bicara rendah diri, rentan dengan keputusasaan. Kalau udah putus asa, depresi, lalu ujung-ujungnya bunuh diri. Nah, kenapa angka bunuh diri juga sekarang meningkat? Bisa jadi kita sebagai orang tuanya adalah trigger terjadinya bunuh diri. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi di anak 12 tahun? Dia butuh pengakuan. Ya, dia akan bandingkan dengan temannya. Kok bapak temanku gini ya? Kok aku gini ya? Itu yang terjadi. Kelompok teman sebaya ini pengaruhnya luar biasa. Maka saya selalu katakan, jangan berteman dengan siapa saja. Orang tua perlu memilihkan lingkungan yang sehat untuk anaknya. Harus dipilih. Dan gereja di sini berpeluang membuka banyak komunitas untuk anak. Kalau perlu dibuka kelas orang tua setelah katekese perkawinan, buka kelasnya, karena ini ada yang hilang di sini Romo. Setelah disiapkan menikah, punya anak, apa peran gereja? Mau masuk ke WK juga kagok, OMK-nya belum kelar, oke? Di WK ibu-ibunya sudah senior. Itu yang saya alami juga. Kenapa saya nggak terlibat di WK? Tapi saya sahabat lansia. Saya melompat di sini, ya. Nah, ini peluang gereja membuat kelompok-kelompok kecil mendiskusikan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu adalah idola kita loh, bukan YouTuber. Menghadirkan sosok orang tua sebagai idola anak-anak. Ya, ini peluang yang baik. Nah, jika anak tidak merasa tidak dihargai di rumah, dia akan cari di luar. Anak belajar saya mampu, tapi kalau sering dibandingkan, oh, aku ternyata tidak mampu. Oke, Bapak dan Ibu, ini fase paling krusial usia 12-15 tahun nih, ya, anak-anak ABG, ya, ini berputar pada jati diri dan krisis identitas. Nah, otak bagian emosi itu berkembangnya lebih cepat daripada prefrontal cortex atau otak cerdas yang mengontrol diri. Prefrontal cortex ini yang ngambil keputusan itu baru matang sepenuhnya setelah 20 tahun. Maka undang-undang perkawinan bagus ya, ditingkatkan usianya. Karena emosi yang mendominasi. Maka kalau ABG nanti kadang-kadang terlalu exciting, oh segitu happy-nya, lalu datang ke Romo, Heru, Romo, kayak gitu. Mohon dipahami ya Romo, mereka masih emosinya yang lebih gemes gitu sama Romo ya. Ya itu anak-anak begitu dunianya, ya. Karena mereka masih dikontrol besar-besaran oleh otak emosi. Tapi bagus, gemes dengan Romo Ardi, Romo Heru. Kenapa? Karena otak yang bertanggung jawab untuk mereject informasi itu sudah dilewati. Berarti keberadaan beliau berdua memberi rasa aman dan rasa senang. Tepuk tangan dong buat.
Ini saya bicara dari kinerja otak ya Romo ya. Ya Miss Dinar tambah banyak. Itu sebenarnya sebuah indikator Romonya dicintai, Romonya mengayomi, memberi rasa aman. Usia remaja ini loh yang ditanya siapa saya. Ya saya adalah OMK, ya saya adalah Miss Dinar. Penting ini identitas ini. Saya adalah Legio Maria, ya saya adalah pengurus OMK. Itu penting. Saya anggota dari apa ya paduan suara namanya, ya itulah saya ya pemazmur, saya lektor. Identitas ini penting buat anak-anak. Maka ibu-ibu yang sudah S3 sudah sangat sepuh berkenan untuk menarik diri sedikit ya, supaya anak-anak yang muda ini terpenuhi kebutuhannya untuk dapat identitas. Kadang-kadang yang S3 ini kan post power syndrome ya. Terus bercerita, zaman saya, itu udah lewat. Nggak bisa ngomong kayak gitu dengan anak-anak sekarang. Nggak bisa. Ya. Oke. Saya milik siapa? Ya saya milik Kristus. Ini mesti clear. Kalau enggak nanti saya milik siapa? Milik geng radikal, milik geng motor, milik. Pastikan saya milik Kristus. Saya milik keluarga saya. Saya milik OMK. Saya milik apalagi ya? Kegiatan Legio. Ya. Clear identitasnya. Lalu nilai hidup saya apa? Iman Katolik. Itu harus jelas. Maka gereja yuk buka lebar-lebar buat anak-anak di usia ini. Ini usia paling krusial. Rentan terhadap pengaruh berbahaya. Kenapa? Karena pengaruh berbahaya itu menawarkan kepastian. Betul ya Pak Alex ya? Pasti, radikalisme pasti. Kalau kamu ngebom, mohon maaf ya, masuk surga. It's clear, declare-nya clear banget. Ya. Rasa memiliki, oh saya bagian dari geng ekstasi. Ada rasa memiliki, karena rasa memiliki dia mau kasih dirinya seutuh-utuhnya untuk geng itu. Lalu dia punya tujuan hidup. Wah, geng ekstasi clear. Tujuannya apa? Tawuran. Wih, semangat. Karena mereka sedang dalam fase pengen menjadi pahlawan. Wih, hebat kamu, jagoan ekstasi. Kenapa nggak diubah? Hebat kamu Laskar Kristus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bapak dan Ibu, tahap ini berkaitan dengan integrasi berbagai identifikasi anak dan menjadi koheren. Kenapa? Karena dimulai dari 0 tahun tadi. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk begini. Dari 0 tahunnya rasa aman, 3-6 tahunnya terpenuhi rasa ingin tahunya, lalu di 6-12 tahun terpenuhi kebutuhannya, dan di 12-15 tahun juga terpenuhi kebutuhannya, barulah kita punya anak generasi, anak masa depan gereja. Jadi nggak bisa tiba-tiba. Ya, baik Prof, ini udah mau selesai. Ya, nah. Tahap ini berkaitan dengan ketidakberhasilan. Nah ini yang menimbulkan kebingungan buat anak. Bapak dan Ibu, ini tadi sudah saya bahas kenapa pengaruh luar itu dahsyat. Karena identitasnya kuat, kelompoknya eksklusif, ada narasi hitam putih, ada musuh bersama, dan ada rasa heroik. Penyebab utamanya kenapa anak terpengaruh, karena tidak terpenuhi kebutuhannya, tidak ada dialog, dia cari identitas, dan dia terasing. Ini sebabnya kurang didengar, kurang dihargai, kurang memiliki. Maka identitas ideologi tadi yang menggantikan. Nah sekarang peran keluarga. Keluarga itu benteng pertama, dia tempat anak belajar.
dia tempat anak memiliki lingkungan yang aman. Jadi keluarga ini adalah rumah bagi batin anak, bukan hanya bagi fisiknya. Pola asuh yang tepat untuk saat ini namanya adalah otoritatif. Ini pola asuh untuk generasi sekarang. Aturannya jelas, konsisten, ya, ada barrier, ada batasan. Berapa waktu boleh main gadget, konten apa yang boleh diakses, ini jelas. Ada penjelasan yang rasional, bukan hanya pokoknya nggak boleh, tapi kenapa itu nggak boleh. Lalu ada diskusi dengan anak-anak. 2 tahun bisa diajak diskusi, bisa, dengan bahasa mereka. Karena syaraf otak anak banyaknya usia 2 tahun dengan dewasa itu sama. 90% syaraf otak anak itu terbentuk sebelum usia 3 tahun. Jadi bisa, ya. Ada kedekatan emosi, responsif, artinya orang tuanya cepat tanggap. Komunitas juga cepat tanggap, ya, dan anak aman bercerita. Nah, mengapa perlu otoritatif? Derasnya pengaruh teknologi, anak di era ini dia butuh batasan, butuh hubungan yang kuat, butuh tempat kembali yang aman. Kenapa nggak bisa otoriter lagi? Anak patuh tapi di belakang sembunyi-sembunyi. Kenapa nggak bisa permisif? Anak belum punya kontrol diri. Jadi orang tua tetap hadir. Maka pola asuh inilah yang tepat untuk saat ini, ya. Nah, strateginya ada 3. Dialog terbuka, jangan larang tapi ajak bicara, dengarkan sebelum memberi jawaban, kasih ruang anak bercerita, ajarkan lalu pertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Lalu strategi kedua, ajarkan berpikir kritis, ajukan pertanyaan. Ma, aku mau pergi. Kemana? Itu perlu enggak? Gimana kalau ditunda? Apa yang terjadi? Jadi pertanyaan bukan perintah, diskusikan kenapa, bagaimana, dan tunjukkan bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa, ya. Karena teknologi menawarkan sesuatu yang homogen, tapi manusia adalah manusia yang beraneka ragam. Nah, tanamkan nilai lewat contoh, bagaimana empati terjadi, keadilan. Bahkan yang paling besar adalah bagaimana martabat manusia sebagai citra Allah. Bapak dan Ibu, ini 5 pilarnya. Ada awareness, ada kesadaran, mindful, ya. Ada kesepakatan dengan anak, ada modeling. Jadi kita kalau nggak boleh main gadget, ya orang tua lah taruh gadgetnya. Nggak boleh main gadget ya nak, tapi ini mama kok gitu. Oh iya, karena ini ada tugas dari kantor. Selesai di sini teladannya. Lagi ngobrol sama anak, maaf ini ada telepon. Selesai tadi anaknya merasa diabaikan. Ada connection, emotional connection, ada kedekatan emosi dan berpikir kritis. Ya, Bapak dan Ibu, apa peran komunitas? Lingkungan perlu mendukung dialog. Apakah di komunitas kita sebagai pemimpin komunitas kita sudah buka ruang ini? Komunitas menjadi wadah buat pendidikan karakter Kristus dan kegiatan yang positif. Nah, keluarga dan komunitas perlu sinkron. Itu kenapa anak harus dipilihkan komunitasnya supaya nyambung, ya. Gereja, apa peran gereja? Gereja sebagai komunitas, lintas generasi, lintas segala macam, buka ruang dialog, ya. Pendampingan remaja ini menjadi sangat penting. Buat katekesenya kontekstual, supaya firman Tuhan itu memang melekat di kita, bukan sesuatu yang jauh, bukan doktrin, tapi itu sesuatu yang memang hidup, ya. Tuhan Yesus dihadirkan dalam konteks saat ini, ya. Lalu komunitas yang menerima,
gereja welcome, ya, dan gereja menjadi rumah bagi setiap membernya. Bapak dan Ibu, perkembangan memang sangat serius, ya, perlu kita cermati mana yang rentan. Pengaruh bahaya ini lewat, ya, masuk itu lewat kebutuhan anak tidak terpenuhi, kedekatan emosional antara anak dengan orang dewasa di sekelilingnya, itu adalah pencegahan yang paling efektif. Dan kita semua punya peran penting di sini, bukan hanya dari pemerintah, tapi kita semua yang hadir di sini. Anak yang tahu dirinya dihargai tidak mudah tergoda oleh nilai yang semu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan.